Perkenalkan, nama saya Sherly, NIM 45224. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang UTS Filsafat Timur saya yang berjudul 6 Sistem Filsafat India. Nah, 6 sistem filsafat India ini dikenal dengan istilah Sat Darsanas. Jadi, Sat Darsanas ini berarti 6 pandangan tentang kebenaran. Nah, keenaman sistem filsafat tersebut dikelompokkan menjadi 3 pasangan ganda, yaitu Nyaya Vaisika, Samkhyoga, dan Mimamsa Vedanta. Nah, setiap pasangan ini itu merupakan aspek yang saling melengkapi. Maksudnya bahwa aliran mereka ini sesama memiliki kekurangan, tetapi karena mereka saling melengkapi, maka terjadilah aliran yang sempurna. Itu menurut aliran dari filsafat India tersebut. Nah, 6 pandangan ini didapatkan atau berasal dari pemikiran atau ilmu pengetahuan dari filsafat India yang mengemukakan yaitu Brahmana dan yang lainnya. Selanjutnya tentang aliran-aliran filsafat India. Yang pertama Nyaya Vaisika. Nah, Nyaya ini didirikan oleh Gautama. Nyaya adalah sistem filsafat India yang mengemukakan kebenaran menggunakan rasio atau akal. Jadi Nyaya ini suatu sistem filsafat, dia itu lebih menggunakan akal, logika atau rasionya. Jadi pemikiran dia itu menggunakan akal pikiran. Nah, sedangkan Vaisika dia itu memiliki arti yaitu kekhususan. Jadi dia itu adalah pembeda ciri dari benda tersebut, dari kebenaran tersebut. Selanjutnya tentang ajaran Nyaya Vaisika. Nah, Nyaya ini kan tadi seperti yang pengertiannya ialah dia itu kan lebih menggunakan logika. Nah, walaupun dia menggunakan logika, lebih mengutamakan logika, dia juga tidak lupa untuk menggunakan jiwa, pikiran, tubuh, panca indera, serta objeknya gitu. Karena jika dia hanya menggunakan logika, itu tidak akan mencapai suatu kebenaran. Makanya dia juga menggunakan jiwa dan lain-lainnya. Tetapi dia lebih mengutamakan logika tersebut. Karena logika itu kan akal pikiran. Jadi suatu kebenaran dapat dicapai oleh logika tersebut. Itu menurut Nyaya. Nah, sedang Vaisika ini dia tuh menggunakan 7 kategori untuk menganalisis secara menyeluruh. Jadi Vaisika ini dia tuh menggunakan 7 kategori untuk menganalisis secara keseluruhan tentang kebenaran tersebut. Nah, 7 kategori tersebut ialah substansi, tindakan, hubungan relasi, non eksistensi, identitas umum, dan lainnya. Nah, itu digunakan untuk menganalisis kebenaran tersebut. Nah, misalnya Nyaya ini kan menjelaskan tentang proses serta metode tentang pengetahuan yang objeknya itu rasional gitu, yang bisa dilogikakan. Maka Vaisika inilah yang mengembangkan keseluruhan tentang apa saja yang ada di atau kebenaran yang ada di yang diberikan oleh Nyaya tersebut. Walaupun Nyaya ini hanya memberikan benda-benda tersebut, walaupun Nyaya ini tidak memberikan argumen atau pernyataan lainnya. Nah, selanjutnya Samkhya Yoga. Samkhya ini ialah metode untuk merealisasikan atau untuk mengutarakan atau mengungkapkan fakta filsafat tertinggi melalui pengetahuan. Nah, sedangkan yoga dia itu lebih ke metode untuk merealisasikan fakta tersebut. Tetapi dia itu melalui meditasi yang tetap dan konsisten. Nah, ajaran Samkhya ini ialah
pembebasan akhir hanya dapat dicapai melalui pengetahuan. Sedangkan yoga kan menawarkan teknik, karena tadi kan dari pengertiannya bahwa yoga ini kan dengan metode. Jadi dia tuh menawarkan teknik-teknik psikofisikal untuk mencapai pengetahuan ini. Nah, intinya atau kesimpulannya bahwa ilmu pengetahuan tersebut atau pengetahuan tersebut tidak bisa dicapai jika tidak menggunakan filsafat Samkhya. Nah, sedangkan yoga ini ialah cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya itu dilakukan dengan latihan atau metode yoga ini. Nah, selanjutnya tentang Mimamsa Vedanta. Secara etimologis, kata Mimamsa ini kan berarti bertanya atau penyelidikan gitu. Penyelidikan yang rasio atau yang menggunakan akal. Nah, maksudnya ialah bahwa Mimamsa ini tuh dia tuh lebih menggunakan rasio atau akalnya itu untuk bertanya, untuk menyelidiki sesuatu. Nah, Mimamsa Vedanta ini dia itu dua bagian, tetapi dia itu satu filsafat yang membahas tentang tradisi Weda gitu, atau yang merealisasikan tradisi Weda. Sistem Mimamsa Vedanta ini dia itu menjelaskan atau membahas tentang perkembangan, tujuan, serta ruang lingkup Weda tersebut. Nah, Mimamsa ini berhubungan dengan kosmos atau keseluruhan tentang Brahman gitu. Sedangkan Vedanta ini dia itu lebih ke realitas akhir gitu. Selanjutnya yaitu tentang ajarannya. Nah, Mimamsa ini dia itu tidak mengenal eksistensi Tuhan, tetapi secara keseluruhan tuh dia tuh hanya memikirkan tentang memberikan hukuman atau hadiah pada tindakan individual ke individual jiwa. Atau Mimamsa ini lebih ke apa yang dilakukan seseorang tersebut dia akan mendapat ganjaran. Jadi seseorang tersebut mendapatkan ganjaran dari tindakannya sendiri. Itu menurut Mimamsa. Nah, sedangkan menurut Vedanta ini dia mengatakan bahwa satu alam semesta ini dia itu memiliki esensi yang abadi, yaitu atau yakni Brahman. Nah, Brahman itu adalah roh universal yang impersonal. Jadi dia itu tidak memiliki sifat atau tindakan, dan dialah yang menciptakan atau mengalirkan ciptaan gitu, yang mengalirkan makhluk seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari hasil pemaparan UTS Filsafat Ilmu saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.